Melba, selamat Halo pagi. Kak Frida, selamat pagi. Wow, senang banget hari ini. Melba kangen ya ketemu sama teman-teman ya. Iya Kak, soalnya udah lama sekali nggak Iya, ketemu teman-teman. kita sapa dulu yuk. Halo semuanya. Halo teman-teman. Masih semangat kan? Masih semangat berjuang dan juga tetap bersuka cita ya. Iya, kayak Melba dong, happy terus. Iya kelihatan banget tapi hari ini happy-nya beda loh Melba. Berseri-seri gitu mukanya. Ada apa sih? Hehe, habisnya Kak, Melba kemarin berhasil kabur dari mama. Hahaha. Kabur dari mana? Maksudnya bagaimana itu? Iya, kemarin kan mama bilang kalau mau main keluar, Melba harus selesaikan tugas sekolah dulu. Tapi Melba berhasil bilang sama mama kalau tugasnya selesai, padahal belum selesai. Habis mama juga nggak ngecek sih Kak, jadi nggak apa-apa kan Kak? Menurut Melba itu mengatakan yang jujur, yang benar atau yang tidak benar? Hmm, tidak benar sih Kak, tapi kan mama nggak tahu. Nah, ternyata Melba lupa ya dulu ya ceritanya ya. Katanya kan selalu diajarkan di MLB Kids Club, Tuhan melihat hati kita, dia tahu semuanya gitu loh Melba. Lupa ya. Ya, iya ya Kak. Menurut Melba kira-kira Tuhan senang apa sedih ya? Pasti sedih sih Kak kalau Melba bohong Kak. Iya, ketika mengatakan hal yang tidak jujur, Tuhan pasti sedih ya. Kak Frida jadi teringat satu cerita di Alkitab tentang sepasang suami istri yang kurang jujur juga. Terdapat di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Siapa itu Kak? Sepasang suami istri. Sepertinya sudah pernah kita bahas bersama, belajar bersama di MLB Kids Club. Coba Melba coba ingat-ingat siapa kira-kira itu? Ananias ya Kak? Iya benar banget. Sama istrinya namanya Syafira ya Kak? Iya benar. Iya. Kalau hari ini Kak Frida ceritakan kembali boleh sebagai pengingat buat Melba dan juga semua teman-teman. Dan pastinya juga buat Kak Frida boleh? Boleh dong. Boleh ya, Kak Frida bacakan dulu ya dari buku cerita hari ini tentang kesaksian dari Ananias dan Safira. Jadi pada zaman itu Melba, orang-orang yang hidup di zaman rasul-rasul memiliki hati yang sangat baik. Mereka senang sekali berbagi. Begitu kehidupan mereka. Bahkan apabila ada saudara-saudara yang berkekurangan, orang-orang yang berkekurangan, mereka tidak sungkan loh berbagi apa yang mereka punya Melba. Wah, hebat sekali mereka Kak. Iya, hebat banget, peduli gitu ya. Oh, jadi mereka menjual harta kepunyaan mereka gitu ya Kak? Betul sekali. Ketika mempunyai harta benda, mereka jual supaya teman-teman, saudara, tetangga, kenalan boleh juga hidup bersuka cita, tidak berkekurangan Melba, begitu. Wah, baik sekali. Tapi ada yang kurang baik loh dari perbuatan dari Ananias dan Safira itu Melba. Maksudnya gimana Kak? Nah, jadi ternyata Hai istriku, lihatlah orang-orang itu. Mereka menjual hasil tanah mereka dan memberikan hasilnya kepada rasul-rasul. Sebaiknya kita juga memberikan hasil tanah kita kepada rasul-rasul agar orang-orang memandang kita baik dan memuji perbuatan kita. Iya suamiku, berarti nanti semua orang berpikir bahwa kita orang yang murah hati. Benar sekali istriku. Dan kalau sudah laku, kita simpan sedikit saja hasil dari tanah penjualan kita. Sedikit saja. Tidak akan ada orang yang tahu. Tapi kan itu berbohong. Bukan dong, bukan berbohong. Kita juga gak akan bohongi mereka. Lagi pula tanah ini kan tanah kita sendiri. Mereka juga gak akan rugi kok. Oke, deal. tujuan dari Ananias menjual tanah miliknya tidak hanya untuk berbagi, melainkan juga Ananias dan Safira mengharapkan nilai lebih atau pujian dari orang lain akan persembahan mereka. Jadi kalau lihat yang lain berbagi, Safira sama Ananias juga sama-sama menjual hartanya gitu ya Kak ya? Iya benar, melihat temannya, kita jual aja yuk biar kita juga dipuji, begitu.
jadi Iya. mengharapkan imbalan gitu ya Kak Betul ya? sekali, mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang-orang, begitu. Nah, tidak tulus jadinya. Bahkan dengan sepengetahuan Safira istrinya, Ananias menahan sebagian dari hasil penjualan tanahnya untuk dirinya sendiri. Tidak semuanya diserahkan kepada rasul-rasul. Oh, jadi disimpan untuk dirinya sendiri gitu ya Kak ya? Iya, jadi dua-duanya sama-sama sepakat untuk melakukan hal yang tidak baik. Begitu. Oh. Jadi apa yang terjadi Kak? Wah, jahat sekali ya Kak mereka. Iya Melba, benar banget. Jadi Ananias itu tidak hanya tidak jujur, tetapi juga mereka mengatakan hal-hal yang tidak baik. Begitu Melba. Oh, gitu ya Kak. Iya, mereka juga sombong, mengharapkan pujian sebagai imbalan dari orang lain. Nah, coba Ananias dan Safira telah menipu. Menipu itu sama dengan berbohong ya Melba ya. Oh, gitu ya Kak. Iya, dan tentunya itu perbuatan yang tidak baik, merupakan perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Karena tidak hanya membohongi orang-orang, tapi juga membohongi diri mereka sendiri dan juga Tuhan. Iya, begitu. Kan tidak salah menahan sebagian dari hasil penjualan dan uang yang untuk mereka gunakan untuk kepentingan mereka sehari-hari, begitu. Namun adalah bohong besar apabila mereka mengatakan telah memberikan semua yang mereka miliki, padahal bukan semuanya, ada yang mereka simpan. Gitu. Jadi kalau misalnya bilang aja jujur gitu ya Kak, ada sebagian kok yang kami simpan gitu. Iya, kami perlu sebagian kami bagi-bagi, sebagian lagi kami pakai untuk kepentingan kami sehari-hari ya, begitu. Oh. Jujur, karena anak Tuhan itu harus jujur ya Melba ya. Iya. Iya, tidak ada sikap tamak atau serakah, tidak sombong, sebab Tuhan melihat hati kita dan mengetahui niat dan motivasi hati kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus yang jujur, tidak tamak atau serakah, dan tidak boleh sombong, dan harus rendah hati ya. Iya. Jadi apa yang terjadi pada Ananias dan Safira Kak karena telah berbohong kepada Tuhan? Nah, itu dia. Ananias dan Safira pada akhirnya harus menanggung akibat dari kesalahan mereka sendiri. Karena Tuhan mengetahui kebohongan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira, Tuhan menegur mereka dengan perantaraan seorang rasul. Namanya masih ingat, Melba? Rasul Petrus ya Kak? Betul banget. Tuhan menegur mereka. Saat Ananias menemui Rasul Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan dari tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Begitu kata firman Tuhan, Melba. Wah. Iya, seketika mendengar perkataan Rasul Petrus itu, rebahlah Ananias dan Safira. Mereka pun meninggal dunia. Meninggal dunia Kak? Benar banget.
serem banget, Kak. Menakutkan ya ternyata ya. Iya. Dan ada hal yang lebih menakutkan dari itu Melba, kita terpisah dari Bapa karena kita tidak melakukan yang benar dan yang baik dan yang jujur. Melba nggak mau, Kak, terpisah dari Tuhan, Kak. Iya, tahu kan Melba, seperti yang selalu kita sampaikan, kita selalu pelajari, Tuhan itu mengetahui apa yang menjadi motivasi dan dari setiap kita untuk melakukan segala sesuatu kan ya. Jadi pikiran dan isi hati kita Tuhan itu tahu ya, Kak? Tahu pastinya Melba. Nah maka dari situ kita harus berhati-hati dan memeriksa selalu motivasi kita. Jangan sampai ada hal-hal yang bukan dari Tuhan, hal-hal yang buruk yang mendukakan hati Tuhan dalam diri kita. Jangan ada kesombongan, tetaplah rendah hati atau keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Karena semua yang kita lakukan hari ini, besok dan selamanya hanya untuk kemuliaan Tuhan ya Melba ya. Iya, Kak. Melba Iya. jadi ingat nih, Kak, satu ayat dalam firman Tuhan. Yang mana sih itu? Penasaran Kak Frida? Tuh, di 1 Timotius 6 ayat 10 yang bunyinya begini, Kak. Bagaimana tuh? Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Wah, terima kasih loh buat firman Tuhan yang telah dibagikan hari ini Melba. Iya, Kak. Iya, Jadi kita harus mengutamakan Tuhan ya, Kak. tentunya, Karena pastinya. kalau kita suka uang, suka jajan, bisa jadi perbuatan yang tidak baik yang menguasai kita ya, Kak. Iya benar, tetap kita membutuhkan uang dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi jangan sampai ya kita dikuasai olehnya ya. Iya, Melba nggak mau Kak. Melba juga nggak mau berbohong lagi, takut. Wow, Kak Frida senang banget loh. Itu keluar dari Melba sendiri. Tos dulu twing. Senang banget loh Kak Frida mendengarnya. Pasti teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah juga senang mendengarnya ya. Iya. Boleh nggak kita berdoa dulu Melba yuk? Iya, Kak. Iya boleh ya, supaya kita ingat pelajaran kita hari ini. Kita juga mau buat janji di hadapan Tuhan bahwa kita mau menjadi anak yang tulus hatinya, yang rendah hati, boleh ya? Iya, Kak. Mari Yuk kita berdoa sama-sama ya. Iya. Ikuti Kak Frida ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Terima kasih. buat pelajaran hari ini. Hari ini Kami mau belajar kami mau menjadi belajar anak yang tulus, menjadi anak yang tulus, jujur dan rendah hati, jujur dan rendah hati, dan tidak mengharapkan imbalan dan tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. dari orang lain. Karena kami tahu Karena kami tahu semua yang kami lakukan hanyalah untuk menyenangkan hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Tolonglah kami Tolonglah kami supaya tetap berjuang tetap berjuang setiap hari, setiap hari, semakin jujur, semakin jujur, rendah hati, semakin hati, menyenangkan hati Tuhan. semakin menyenangkan hati Dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Semua kita yang mau berjuang sama-sama kita katakan amin. Sampai ketemu lagi ya adik-adik. Ya ada apa tuh? Ingat apa? Aduh sampai lupa Kak Frida, sama-sama yuk. Ingat adik-adik, dalam seluruh hidupmu menyenangkan hati Tuhan. God bless you. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya.
kalian pasti diberkati melalui video ini kan? Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga untuk klik video yang lain. See you di video berikutnya. Bye-bye.